Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Pola Kredibelia, NPM 1913053772 dari kelas semester 4C akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan warga negara. Selamat menyaksikan. Materi kebutuhan warga negara. Yang pertama yang dibahas yaitu mengenai pengertian warga negara. Warga itu mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Kemudian, warga negara itu berarti warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Kemudian ada istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat juga menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai elemen kewarganegaraan, yaitu ada 5. 1. Perasaan akan identitas. 2. Pemilikan hak-hak tertentu. 3. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. 4. Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Dan yang kelima, penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Selanjutnya yaitu atribut kewarganegaraan, yaitu ada 4. Yang pertama, warga atau yang disebut dengan citizen merupakan warga dari anggota sebuah komunitas. 2. Kewarganegaraan atau yang disebut dengan citizenship merupakan keanggotaan yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan seperti 1. Identitas atau status. 2. Hak. 3. Kewajiban. 4. Partisipasi atau peran. Dan yang kelima yaitu penerimaan terhadap nilai bersama atau sosial. Kemudian yang ketiga, jadi hak dan kewajiban merupakan bagian dari atribut kewarganegaraan. Yang keempat, peran warga negara itu ada 4. Yang pertama pasif, 2 aktif, ketiga negatif, dan yang keempat positif. Selanjutnya, penghuni warga negara itu ada 2. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk ini meliputi yaitu warga negara dan orang asing. Kemudian yang kedua yaitu bukan penduduk.
Selanjutnya yaitu pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau yang disebut dengan citizenship memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Istilah kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, kemudian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Selanjutnya, kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kemudian, warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara Indonesia yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia itu berdasarkan warisan Belanda, yaitu ada 3 golongan. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra atau golongan pribumi. Selanjutnya yaitu kewarganegaraan Indonesia. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, asas-asas yang dipakai dalam undang-undang mengenai kewarganegaraan Indonesia adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang tersebut tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya yaitu kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang peran warga negara. Peran warga negara ini ada 4. Yang pertama, peran pasif, yang merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peran aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. 3. Peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. 4. Peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.
sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.